Bayangin lagi di event Komifuro, terus lu ngebuka HP, dapat notifikasi dari Crunchyroll. Pemenang Anime of the Year tahun 2025 ini adalah... Halo semua, selamat datang kembali di channel Seputar Otaku bersama gue Maizon. Dan kali ini gue akan ngebahas mengenai Crunchyroll The Anime Awards. Crunchyroll Anime Awards, jadi yang setiap tahun pasti ada aja dramanya gitu. Mulai dari nominasinya, bahkan sampai pemenang Anime Awards itu sendiri. Tahun ini gue cukup ketawa pas nonton live-nya tadi. Sebelumnya buat kalian yang mungkin belum tahu Anime Awards ini apa, gue akan jelasin sedikit. Jadi di Anime Awards ini adalah sebuah penghargaan untuk anime-anime, semacam Oscar-nya lah gitu di dunia anime, yang dibuat oleh Crunchyroll. Dengan sekian banyak orang yang terlibat di acara ini. Ada produser anime, penulis cerita anime gitu, dan semacamnya lah, storyboard dan lain-lain. Bisa dibilang ini salah satu Anime Award yang terbesar secara global gitu, secara internasional. Dan mereka juga ngundang-undang guest star terkenal. Contohnya kalau yang tahun ini ada Lisa, Flow, dan Creepy Nuts. Kalian nggak asing lah sama tiga nama itu. Nah, nominasi dari Anime Awards ini sendiri juga dipilih sama panelis-panelis atau juri-jurinya dari yang dipilih oleh Crunchyroll. Nah, gue juga nggak tahu sebenarnya apakah anime-anime yang dipilih oleh para panelis atau juri ini adalah benar-benar seluruh anime yang tayang di tahun itu, atau hanya anime yang tayang di Crunchyroll. Karena sejatinya event ini adalah event yang dibuat oleh Crunchyroll. Apakah mungkin kalau mereka masukkan nominasi anime yang dari luar situs Crunchyroll ini yang tidak tayang di Crunchyroll gitu. Jadi tiap award itu yang dibagi ke masing-masing kategori ada 6 nominasi. Jadi semuanya itu pasti 6 nominasi ya. Kategorinya juga ada pemain banyak, ada Anime of the Year yang sudah pasti, Film of the Year, Best Romance, Best Comedy, dan semacamnya lah, ada Best Seiyu juga. Nah, sebenarnya di nominasinya ada beberapa yang gue pertanyakan di sebagian kategori. Ketika gue ngevote hal ini, gue berdiskusi dengan teman-teman gue. Jadi ada anime yang masuk nominasi karena dia 2 core anime. Contohnya itu Free Ren sama Kusuria no Hitorigoto. Core 1 mereka tayang di tahun 2023 akhir dan lanjut ke core 2 Winter 2024. Jadi mereka tayangan masuk ke Winter di core 2-nya. Nah, yang gue pertanyakan di sini adalah nominasi Best Opening. Yang masuk itu nominasinya lagu opening di core 1-nya. Lagu opening dan ini di core 1-nya yang tayangnya di tahun 2023. Gue cukup bingung sebenarnya, soalnya di nominasi tahun lalu nggak masuk, di nominasi tahun ini masuk, tapi yang masuk pun yang core 1 yang tayangan di 2023, yang harusnya ada di acara The Anime Awards 2024 kemarin. Tapi masuknya justru di yang sekarang. Ya, suka-suka Crunchyroll lah. Oke, pembahasan utamanya yang mau gue bahas di sini adalah mengenai Anime of the Year. Jadi di Anime of the Year ini ada 6 nominasi kayak yang gue sebut sebelumnya. Nominasinya tuh ada Free Ren, ada Apothecary Diaries, Kusuria no Hitorigoto itu, ada Dandadan, Kaiju Number 8, Solo Leveling, Dungeon Meshi, Delicious in Dungeon. Dan yang menang adalah Solo Leveling yang menjadi Anime of the Year tahun 2025 yang tayangan 2024 kemarin. Itu season pertamanya tayang di Winter 2024. Pengumuman ini pas disiarkan itu cukup bikin netizen panas ya, terutama di X sebenarnya. Banyak yang nggak terima, tapi banyak juga yang cukup berlapang dada. Jadi just info bahwa pemenang dari Anime of the Year ini dan beberapa nominasi lainnya, bukan beberapa tapi seluruh nominasi lainnya itu based on vote. Pihak Crunchyroll sih mereka bilang kalau ada juri-juri yang menilai ini, tapi gue nggak tahu jurinya itu menilai seperti apa. Apakah mereka benar-benar menilai secara objektif, tapi bagaimana mereka menilai secara objektif gitu. Kita sendiri udah ngeliat bahwa salah satu anime di nominasinya itu Free Ren udah pernah menang banyak nominasi di website-website lain ya, yang punya award-award seperti ini. Salah satu contohnya adalah ketika Free Ren menduduki peringkat 1 di My Anime List, yang akhirnya mengalahkan Fullmetal Alchemist yang sudah turun sampai sekarang. Bagus atau enggak memang preferensi masing-masing. Masih banyak orang yang nggak terima sama kemenangan dengan Solo Leveling ini, tapi masih ada juga yang cukup berlapang dada meskipun mereka juga nggak suka sama solo leveling sebenarnya. Oke, sebelum gue membahas apa yang dipermasalahkan sama orang-orang, gue sebutin dulu beberapa pemenang dari nominasi lainnya. Contohnya di sini adalah Look Back yang memenangkan Film of the Year, Solo Leveling lagi untuk Best New Series, Ninja Kamu untuk Original Anime. Untuk lengkapnya akan gue taruh di artikel seputarotaku.com. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Jadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang adalah sistem voting dari The Anime Awards itu sendiri yang dibuat oleh Crunchyroll. Jadi sistemnya itu mereka bener-bener bebas untuk bisa ngevote selama punya akun Crunchyroll. Jadi sistem vote itu benar-benar terbuka ya, buat siapapun kalian bisa ngevote. Jadi kalau misalnya punya 2 akun, ya kalian bisa 2 kali ngevote untuk anime yang sama, seperti itu. Hal inilah yang dicurigai oleh netizen mengenai menangnya Solo Leveling Season 1 menjadi Anime of the Year tahun 2025 ini. Yang padahal season 1-nya ini dapat cukup banyak kritik. Ada yang tetap happy karena Free Ren masih menang nominasi lain. Contohnya
Best Director yang dimenangkan oleh Keiichiro Saito, itu director sutradara Frieren. Dan juga beberapa orang lain yang meskipun Solo Leveling menang, tapi Frieren tetap ada di hati mereka. Anjay. Sebagian orang menyebut kalau hal ini tuh cukup wajar di The Anime Awards karena memang hampir setiap tahun seperti ini, yang gue bilang di awal tadi, ada aja dramanya tiap tahun gitu. Pasti ada aja yang dipermasalahin. Dan selalu yang menjadi highlight utamanya adalah Anime of the Year-nya, yang tahun lalu itu dimenangkan oleh Jujutsu Kaisen, dan beberapa tahun sebelumnya kayak kalau nggak salah tuh Kimetsu no Yaiba yang kritiknya cukup banyak ya, tentu saja. Oh iya, BTW, Anya Forger itu menang nominasi Must Protect of All Time 3 tahun berturut-turut. Jadi untuk sekarang segitu dulu aja. Sejauh ini belum ada dengar-dengar masalah-masalah lain di nominasi yang lain. Gimana menurut kalian mengenai Anime of the Year dari The Anime Awards 2025 ini? Apakah setuju atau kalian kontra dengan menangnya Solo Leveling ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kami di @seputarotaku dan website kami seputarotaku.com. See you next time.